Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara, kembali lagi di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Halo, kenalin aku Nadia Fikahana, merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022. Nah, saat ini kita kembali lagi ya di podcast Kawan Suara dengan topik yang sangat-sangat relatable dengan mahasiswa, yaitu topik passion dan tujuan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi lebih. Nah, kali ini aku tentu saja nggak sendirian loh teman-teman. Aku bersama Kak Siva. Halo Kak Siva. Halo Kak. Oke, Kak Siva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Kak Vika. Oke, alhamdulillah. Kira-kira kesibukan Kak Siva akhir-akhir ini boleh diceritakan Kak? Iya, Kak Vika, kebetulan aku juga mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi dari angkatan 2021 yang sekarang lagi menempuh di semester 8 nih Kak. Aku lagi kesibukannya untuk sekarang itu skripsian begitu. Oke, sekarang kan udah skripsian nih Kak, sudah semester 8 berarti banyak ya yang udah dilalui. Kira-kira kemarin nih sebelum mulai dari maba mungkin bisa diceritakan kegiatan organisasinya sama mungkin bisa diceritakan juga prestasi-prestasinya Kak Siva. Oh iya, oke, terima kasih Kak Vika atas kesempatannya. Kebetulan waktu awal maba itu kan aku sangat excited untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus nih Kak. Kebetulan aku itu dari luar Jawa, jadi itu motivasi aku buat di sini tuh karena aku takut nggak punya teman awalnya. Jadi aku aktif organisasi, aktif volunteer kayak gitu. Nah, apa sih hal-hal yang sudah aku laluin di 7 semester sebelum ini ya? Dari awal maba itu aku udah mulai ikut kepanitiaan, itu ada KPU UNS di tahun 2021. Itu masih online ya, karena itu kan aku masih COVID. Jadi kita kuliahnya online. Nah, aku ikut itu dulu untuk di sini aku buat punya teman, karena aku dari awal maba aku tuh udah langsung berangkat ke Solo gitu, nggak menetap di Jambi dulu, jadi langsung berangkat ke Solo, padahal masih online ya. Jadi kayak aku nyari kesibukan dulu ikut itu. Terus habis itu sudah mulai masuk kuliah, aku ikut ini Himanomi juga Kak. Aku Himanomi di bidang apa ya? Apa Kak tahu nggak? Tebak-tebak. Apa ya? Adkesma bukan Kak? Betul banget. Kelihatan ya dari mukanya sangat menaungi mahasiswa. Sangat advokasi banget gitu. Thank you. Nah, betul banget. Aku di Himanomi itu di Adkesma itu tahun 2022. Itu aku sebagai anggota ya. Itu aku ngurusin maba-maba lucu-lucu. Terus sekarang sudah sangat setua ini ya Allah, sudah frustasi dengan skripsi ini ya Kak ya. Terus habis itu dimulai dari itu aku ikut volunteer juga nih Kak. Waktu itu ada yang namanya Olympus, Olimpiade Mahasiswa UNS. Nah, itu aku juga ikut. Kemudian di Himanomi sendiri kan ada yang namanya Ecofire. Nah, itu aku berkesempatan menjadi kepala divisi humasnya di situ di tahun 2022. Kemudian apalagi ya? Oh, aku ikut BEM juga Kak di tahun 2023 kemarin sebagai menteri Adkesma juga. Itu batu loncatan aku sih dari Himanomi naik ke BEM itu karena ada yang rekomendasiin bahwasanya kinerjaku di Himanomi itu baik, jadi ditarik untuk ikut menaungi BEM FKIP UNS seperti itu di tahun 2023. Nah, di BEM itu alhamdulillah juga dipercayai untuk ikut volunteeran juga Kak, volunteeran di kegiatan-kegiatan seperti EduFest. EduFest itu kan kegiatan besarnya di FKIP ya. Nah, itu aku juga berkesempatan di situ. Di tahun 2023 awal juga aku ikut ini panitia Job Fair UNS itu sebagai liaison officer dari PT KAI juga. Nah, setelah itu aku merambat, setelah ikut BEM FKIP aku punya relasi-relasi banyak. Terus aku diajak lomba-lomba juga dari relasi-relasiku itu. Nah, lomba apa sih yang aku ikutin itu? Dari awal Mei itu aku ikut lomba esai nasional. Itu yang ngadain Universitas Negeri Jambi di Sumatera juga. Tapi itu online ya Kak, jadi kita lewat via Zoom dulu, mulai merintis lah, mencoba-coba, karena itu kan awalku untuk masuk dunia lomba kayak gitu. Nah, itu alhamdulillah berkesempatan untuk
juara 2 tingkat nasional. Keren banget Kak. Terima kasih Kak Vika. Nah, setelah itu diajak lagi di bulan September itu berkesempatan ke Lombok Kak. Ke Mandalika. Jauh banget Kak. Lumayan sih Kak, itu juga sebenarnya kita ngincer liburannya doang sih. Ya biasanya gitu, anak berprestasi tuh katanya memang gitu Kak. Bilangnya ngincer liburannya, tapi memang berprestasi gitu. Nah, itu beneran itu ngincer liburan ke itu sih, ke Lomboknya, ke pantai gitu kan. Nah, alhamdulillah itu juga tingkat nasional lomba karya tulis ilmiah, namanya kegiatannya itu Tim Diksi, Temu Ilmiah Mahasiswa Pembidik Prestasi, yang ngadain dari Universitas Mataram begitu. Alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk menjadi juara 1 tingkat nasional. Iya. Nah, itu aku berkolaborasi, itu aku kolaborasinya malah bukan sama sesama jurusanku Kak, malah di luar jurusan. Dari yang pertama itu ada anak pendidikan teknik mesin, dan yang satunya itu dari MIPA, FMIPA UNS gitu. 3 orang berarti. Iya, kita kolaborasi gitu. Nah, yang terakhir, lomba terakhir yang aku ikutin itu ada lomba esai juga tingkat nasional. Itu di Bandung, yang ngadain dari Politeknik TEDC Bandung, berkolaborasi sama kalau nggak salah itu lembaga Prisma Nusantara itu di bulan November begitu. Jadi di tahun 2024 itu aku fokusnya lomba, dan ini aku ikut PLP kan kita di FKIP itu ada PLP. Kebetulan itu masa-masa PLP dari bulan berapa ya? September sampai Desember. Nah gitu. Oh, 3 bulan berarti. Iya, ya, Kak? jadi di sela-sela aku PLP, aku selipin untuk ikut-ikut lomba gitu. Keren banget. Itu pasti sibuk banget sih Kak. Apa ya, suka sih, lebih enjoy ngejalaninnya aja sih Kak Vika. Oke, berarti itu kayak apa ya? Emang sibuk tapi nggak kerasa karena sesuai dengan passion Kakak. Iya, betul. Nah, kurang lebih tadi kan Kak Siva memulai apa ya, perjalanan dari organisasi sampai dengan ke prestasi itu gara-gara relasinya. Nah, kira-kira semuanya itu kan berkaitan dengan kemahasiswaan ya Kak. Iya. Nah, kayak sebuah ketertarikan, namun kegiatan itu sendiri pun banyak, tapi Kak Siva merasa enjoy gara-gara berkaitan dengan passion Kakak. Nah, Iya. kira-kira kalau dari Kak Siva sendiri nih, passion menurut Kakak itu seperti apa? Passion menurut aku sendiri ya, itu apa ya? Nyala yang ada di hati kamu, nyala yang ada di pikiran kamu, dan itu yang memacu semangat di diri kamu untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kamu enjoy ngejalaninnya, terus kamu suka, nggak tertekan gitu. Kalau kamu tertekan kayak masih sambatnya tuh kayak yang aduh capek nih, terus kemudian kayaknya aku nggak cocok di sini. Nah, itu berarti bukan passion kamu gitu. Nah, aku kalau passion menurut aku sendiri tuh hal yang aku sukai dan aku enjoy ngejalaninnya gitu. Nah, kalau untuk dari sisi mahasiswa ya, mungkin teman-teman tuh sekarang ini lagi tren di TikTok, jadi influencer gitu. Nah, mungkin teman-teman yang punya passionnya itu public speaking, kemudian dia suka review makanan atau review make up, itu bisa jadi passion loh Kak di TikTok itu, di influencer seperti itu. Di dunia perkontenan gitu iya, ya? betul, itu juga fashion. Terus ada lagi desain gitu kan. Terus ada lagi mungkin suka nulis, bisa nih passionnya di joinin kayak ikut aku lomba tadi, di lomba karya tulis ilmiah, esai. Nah, itu mungkin bisa jadi passion di diri kalian gitu. Oke, melihat dari apa ya, makna dari passion yang Kak Siva katakan tadi, itu aku melihat bahwa passion tuh sangat penting. Nah, kira-kira kalau dari Kak Siva sendiri, seberapa pentingnya sih untuk menanamkan passion sejak dini itu Kak? Menurut aku ya, passion itu sangat-sangat kita butuhkan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Apalagi kita kan ini berpendidikan di sini, berkuliah di sini, nantinya ini ilmu buat bekal mencari kerja kan. Nah, passion itu di dalam dunia kerja juga penting. Karena apa? Kalau kamu kerja terus nggak sesuai dengan isi hati kamu ngerjainnya tertekan, itu kamu kerjanya jadi asal-asalan, terus kemudian jadi hasilnya nggak baik gitu kan. Nah, menurutku
passion itu harus kita tanamkan sejak dini agar kita tahu nanti arahnya setelah lulus tuh kita mau kemana. Nah, passion itu berkaitan dengan arah dan tujuan tentunya. Jadi harus kita tanamkan sejak dini. Jadi kita tahu nanti arahnya kita kemana, tujuannya kita kemana, begitu. Sebenarnya itu juga apa ya? Kurang lebih aku juga pernah ngerasain Kak. Dulu saat awal maba itu aku awalnya coba-coba ikut organisasi mulai dari bidang bendahara dan aku ngerasa bahwa bidang bendahara ini yang paling cocok buat aku karena aku suka dengan analisis keuangan. Wah, terus keren. apa ya, tentang rumus-rumus yang ada di jurnal aku lebih suka. Dan aku kan nggak cuma di organisasi tuh cuma di bendahara ya, aku pernah ikut di berbagai organisasi dan itu juga nggak cuma bendahara. Dan aku ngebandingin nih kira-kira bidang ini sama bidang lainnya tuh aku cocoknya di mana. Oh ternyata aku lebih cocok di bendahara. Nah itu awal mula aku bisa tahu passionku di sini tuh di bidang apa. Terus kalau boleh tahu Kak, dari kakak sendiri nih gimana sih dulu kakak bisa tahu passionku di bidang ini di mana? Boleh kasih tahu Kak? Oke, thank you Vika. Aku kurang lebih tuh sama ya sama kamu. Terus apa tadi mencoba semuanya, kita masukin satu-satu kan. Nah itu tadi aku kan udah cerita, aku ikut berbagai organisasi, volunteer, kepanitiaan. Nah dari semua hal yang pernah aku cobain itu ya, baik itu organisasiku, volunteerku, kemudian aku ikut magang segala macam. Ternyata aku menemukan nih fashionku di situ. Passionku itu public speaking. Aku suka berkomunikasi dengan orang gitu. Aku suka bersosialisasi, bertemu orang baru itu aku suka. Karena apa? Relasi itu menurutku sangat penting ya. Karena tanpa relasi kita nggak tahu dunia luar. Jadi kita stuck di situ-situ aja, begitu kan. Nah, jadi dari passionku itu aku ngerasa, wah, kayaknya passionku aku suka bersosialisasi, ngobrol, komunikasi, kemudian berbaur dengan orang gitu. Nah, aku tahu passionku ya dari itu tadi, aku mencoba semuanya. Jadi kalau cuma dari satu itu menurutku belum bisa menemukan passion di diri kamu gitu. Jadi jangan terpacu dalam satu zona aja. Jadi kita harus mencoba atau keluar dari zona nyamannya kita gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal keluar dari zona nyaman nih Kak, sekarang kan lagi masa-masa UTBK nih. Masa-masa UTBK penentu kita menentukan jurusan prodi yang akan kita pelajari saat masa-masa kuliah. Dan masa-masa kuliah ini menurutku sangatlah krusial gitu, karena ini merupakan tingkat terakhir kita dalam menuju nanti kerjaan gitu. Akan berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan selama-lamanya kan. Nah, menurut kakak sendiri, kita ini kan di prodi pendidikan ekonomi ya Kak. Apakah passion itu harus searah dengan prodi kita Kak? Pertanyaan yang bagus sih Fik. Menurutku nggak harus sejurusan, maksudnya passion kita tuh nggak harus selaras dengan jurusan kita gitu loh. Kita boleh kok menentukan passion kita di luar jurusan kita. Karena apa? Jurusan itu bukan yang menentukan passion di diri kita gitu. Jadi kita bisa bebas untuk memilih passion kita di luar jurusan kita. Contohnya nih, kan aku jurusanku di pendidikan ekonomi, tapi passionku di public speaking atau entrepreneur, kewirausahaan gitu. Jadi kita nggak harus berfokus di pendidikannya aja. Kita bisa mengembangkan diri kita tuh di luar, dari relasi itu tadi, terus dari organisasi yang di luar, atau ikut magang di pemerintah, di pajak segala macam gitu. Jadi kita nggak hanya berfokus di pendidikan saja gitu. Agar apa? Kan dunia sekarang ya yang namanya teknologi, apalagi AI ya. Terus kita nanti takutnya digantikan oleh AI. Jadi kita pintar-pintar kita gitu loh untuk mengelola diri kita. Gimana cara kita mengembangkan diri agar diterima di pasar atau dunia kerja seperti itu. Jadi menurutku passion itu nggak harus selaras dengan jurusan gitu. Bisa dikolaborasiin malah antara jurusanmu kemudian passionmu yang berbeda dengan jurusan itu dikesatuin jadi hal yang unik begitu. Apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali ya Kak yang salah jurusan, bahkan beberapa kali pindah prodi ataupun karena merasa dia tuh nggak cocok di prodi itu sendiri.
Padahal kasihan nggak sih kalau sekarang itu kan kalau udah di satu jurusan terus pindah itu katanya bisa mematikan untuk adik tingkatnya yang selanjutnya gitu Oh loh. iya, Misal kamu passing grade-nya ya, Kak. passing grade-nya jadi turun kan kasihan gitu. Jadi menurutku sebelum kamu masuk kuliah itu bener-bener ya kamu yang harus matang berpikir, kemudian meminta pendapat dari orang sekitarmu, dari lingkungan keluargamu, temanmu atau gurumu gitu. Jadi agar kalian nantinya pas masuk ke dunia perkuliahan itu nggak ngerasa salah jurusan dan yang nantinya malah berdampak ke adik-adik tingkatnya gitu. Iya, apalagi kalau udah masuk kuliah, kita udah dari keluarga sendiri udah mengeluarkan banyak biaya Iya, untuk betul. pendaftaran gitu kan. Kasihan juga dari sisi keluarga finansialnya gitu ya. Kan nggak murah ya Iya, maksudnya. berjuta-juta ini berapa itu ya? Makanya. Nah, ini passion kan tadi udah kita ngomongin soal pentingnya passion. Nah, kira-kira untuk manfaatnya sendiri, Kak, manfaat dari passion itu apa aja ya? Wah, pertanyaannya bagus banget nih Kak Vika. Terima kasih, Kak. Menurut saya ya manfaat dari passion itu sendiri tuh yaitu tadi menentukan arah dan tujuan kita nantinya di dunia pekerjaan ataupun di sekarang kita mau mengembangkan diri kita itu bagaimana gitu. Kemudian manfaatnya apa? Dari sisi aku sendiri aku jauh lebih produktif karena apa? Aku punya tujuan itu tadi. Aku punya arah kayak aku nyusun schedule segala macam. Aku lebih produktif di pagi hari, memulai bangun lebih pagi tanpa adanya paksaan. Nah, jadi kita lebih disiplin ke diri kita sendiri gitu loh, Kak. Karena kita suka ya melakukan hal itu. Betul. Kita lebih enjoy ngejalaninnya seperti itu tanpa ada paksaan. Oke, kalau passion itu kan kurang lebih menemukan jati dirinya ya, Kak, bisa dikatakan jati dirinya. Dan menurut dari Kak Siva tadi kan menemukan passion itu bakal menciptakan kegiatan-kegiatan yang lainnya dan itu akan membawa kita semakin dalam untuk menyukai ataupun mendalami passion kita itu. Nah, yang namanya kegiatan itu kan banyak ya, Kak. Dan kita kalau nggak produktif, kita nggak bisa mencapai passion itu. Iya, betul. Kira-kira gimana tantangan yang dialami Kak Siva sendiri untuk bisa menjadi yang sekarang bisa tetap konsisten gitu, Kak? Pasti semua orang tuh punya pasang surut dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, aku juga sering gitu kayak aku tuh ngerasa capek, ngerasa burn out, terus ini aku bener nggak sih di sini kayak gitu. Aku juga sering ngerasa kayak gitu. Tapi kembali lagi nih, cara aku untuk menangani hal itu ya aku tuh mikir lagi, why? Kenapa sih kok aku di sini? Alasanku di sini tuh ngapain? Aku kembali lagi berpikir di situ. Kemudian alhamdulillah aku dapat lingkungan pertemanan tuh yang ngedukung banget gitu loh. Jadi kayak ngingatin, terus kayak ngasih semangat. Jadi dari diri aku sendiri tuh lebih termotivasi untuk melanjutkan itu tadi. Jadi burnout itu berkurang gitu. Nah, hal apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Ya mungkin jangan keras ya sama diri sendiri. Kalau emang capek ya istirahat dulu, nggak apa-apa. Sebentar istirahat tuh nggak apa-apa. Nanti kalau udah lumayan membaik bisa jalan lagi. Kemudian bisa nyari hiburan di luar. Mungkin yang suka ke alam bisa naik gunung, ke pantai gitu. Apalagi kalau yang sukanya ngegame, yang ngegame dulu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus fokus dalam satu itu nggak. Jadi kita harus reward lah. Hal apapun itu yang udah kita capai, kita harus ngasih reward ke diri kita sendiri gitu. Self reward ya, Iya, Kak. self reward betul. Dari tadi kita udah bicarain tentang passion. Aku lihat dari Kak Siva sendiri untuk menentukan passion itu kan seperti menentukan tujuan, arah kehidupan kita itu nanti bakal dibawa kemana. Terus tadi juga Kak Siva menyebutkan bahwa kita tuh jangan keras-keras sama diri kita sendiri. Ada kalanya kita istirahat sebentar untuk mempersiapkan nanti di hari kemudian itu masih ada banyak hal yang bisa kita capai. Betul. Nah, ini udah di penghujung acara ya, Kak. Kira-kira bisa kasih
tips ataupun motivasi buat teman-teman pendengar Kawan Suara? Motivasinya apa ya? Ya ini sih Kak, kalau untuk mencari tujuan itu tuh ya ini contohnya ya, aku masuk pendidikan ekonomi itu sebelumnya karena disuruh dari staf TU di sekolahku. Oh, iya. Ya, aku dulu nggak berpikiran untuk kuliah Kak. Jadi aku tuh dulu cita-citanya pengen jadi TNI wanita. Cuman aku ada keterbatasan di fisikku. Aku pernah patah tulang di tangan, jadi aku nggak bisa ngelanjutin itu dan nggak ada dukungan dari orang tua juga kan. Daripada nantinya malah terjadi apa-apa, ya udah aku mengubur itu kan. Kemudian alhamdulillah aku tuh ikut jadi siswa eligible. Nah disuruh nyoba daftar aja kuliah, nggak apa-apa gitu. Ya udah aku daftar di UNS dan Universitas di Jambi. Itu jurusannya aku masih bingung karena aku nggak punya pikiran untuk kuliah kan pada saat itu. Terus dipilihin ini pendidikan ekonomi aja gitu. Pada saat itu kan aku berarti nggak punya tujuan dan arah ya Kak ya. Malah diarahin sama pihak sekolahku gitu. Nah dari itu aku bisa nyimpulin bahwasannya tujuan itu nggak bisa dicapai dalam diam. Jadi kita harus menyelam juga gitu. Kita harus mengikuti di dalam alurnya gitu, di dalam kegiatannya gitu. Sebentar ya Kak, aku punya kata-kata untuk teman-teman Kawan Suara nih ya. Udah disiapin Sudah ini loh. aku siapin. Sangat otomatis ini Kakak di sini. Jadi ya sebentar. Kita tunggu ya teman-teman. Sabar ya, aku cari dulu. Nah ini. Nggak apa-apa, kamu belum tahu pasti mau jadi apa. Yang penting terus bergerak, terus belajar, dan tentunya terus kenalin diri kamu sendiri. Karena kadang tujuan hidup itu bukan ditemukan, tapi dibentuk pelan-pelan lewat proses setiap hari yang telah kita lakukan, begitu Kak. Wah keren banget Kak, aku sangat tersentuh sekali loh ini. Bahkan terima kasih. Sekarang aku ini semangatku sudah semangat berapi-api banget ini untuk menjalani hari esok yang makin produktif biar kayak Kak Siva. Gimana, tertarik untuk ikut perlombaan nggak? Kayaknya tertarik banget Kak. Ayo join biar bisa liburan gratis. Besok deh Kak ya. Terima kasih buat Kak Siva udah menyempatkan hadir di sini. Aku sangat sangat berterima kasih udah berkesempatan untuk bisa ngobrol banyak, belajar lebih banyak dari Kak Siva. Dan ya terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Vika. Nah, aku juga terima kasih nih sudah diundang di podcast Himanomi. Dulu aku cuman bisa ngedengerin, kemudian aku nggak nyangka bisa di titik bisa ngobrol bareng teman-teman dari podcast Kawan Suara gitu. Sebuah penghargaan dan sebuah penghormatan bagi saya buat teman-teman podcast Kawan Suara. Terima kasih banyak sudah mengundang saya bisa hadir di sini seperti itu Kak. Dari perjumpaan kita kali ini udah di penghujung perjumpaan ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk terus ikutin konten kita di Spotify ataupun YouTube Himanomi UNS karena kita bakal ngadain konten-konten yang lebih seru dan insightful lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.